Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan materi hierarki pembelajaran IPA, meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model sebagai bingkai dari pembelajaran. Dengan anggota kelompok, Al-Hadi Nur, Hairul Nisa, Mardatila, dan saya, Widi Septiana Prameswari, selaku moderator yang akan memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Hairul Nisa. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Hairul Nisa sebagai penyampaian materi yang pertama akan menyampaikan tentang pendekatan pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, dan yang kelima model pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Beberapa pendekatan dalam pembelajaran IPA SD ini yaitu yang pertama ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ini lebih memberitahu, artinya guru lebih dominan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif, hanya menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang dilakukan guru pada pendekatan ini umumnya adalah memberi ceramah, Dah, gimana? Hilang sinyal? Siapa lagi? Mohon izin untuk Saudara Al-Hadi Nur untuk share screen PPT-nya, kemudian menyampaikan materi. ada kendala jaringan tadi. Sepertinya Saudara Hairul Nisa sudah bergabung kembali. Silakan Ya, untuk sudah dilanjutkan. moderator. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry. PPT moderator. Nah, pendekatan ini lebih bersifat mencari tahu, artinya siswa sangat aktif mencari sendiri informasi yang ia perlukan. Dalam pendekatan ini, dominasi guru lebih sedikit. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pendekatan inquiry bertolak belakang dengan pendekatan ekspositori. Pendekatan ini menginginkan keaktifan siswa untuk memperoleh informasi sampai menemukan konsep-konsep IPA. Dalam pendekatan ini, guru membimbing siswa menemukan sendiri konsep-konsep itu melalui kegiatan belajarnya. Ditinjau dari kadar keterlibatan guru dalam pembelajaran, pendekatan ini terdiri dari yang pertama,
pendekatan pre-discovery, yaitu penemuan bebas. Dengan pendekatan ini, siswa diberi kebebasan untuk memilih sendiri masalah yang akan dipelajari maupun cara untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk berpikir normal. Namun menurut Piaget, ternyata tidak banyak anak usia SD yang sudah mencapai tingkat pemikiran semacam itu. Yang kedua, pendekatan Good Discovery atau penemuan terbimbing. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai gabungan dari pendekatan ekspositori dengan inquiry. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efektivitas yang optimal, khususnya bagi anak usia SD. Yang ketiga, pendekatan exploratory discovery atau penemuan eksploratorik. Dalam pendekatan ini, tugas guru antara lain yang pertama, melontarkan masalah-masalah dan mengundang siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, memberi motivasi belajar. Yang ketiga, membantu siswa yang benar-benar memerlukan agar tidak mengalami jalan buntu. Dan yang keempat, bila perlu, guru sebagai narasumber. Yang keempat, yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini senada dengan pendekatan inquiry, karena pendidikan ini menginginkan keaktifan siswa dan juga guru tidak dominan dalam proses pembelajaran, tetapi bertindak sebagai organisator dan fasilitator saja. Yang kelima, pendekatan konsep. Konsep adalah suatu ide yang menghubungkan beberapa fakta. Dalam pencapaian atau pembentukan konsep, biasanya peserta didik memerlukan benda-benda konkret untuk diotak-atik, seperti eksplorasi fakta-fakta dan ide-ide secara mental. Pendekatan konsep memerlukan lebih dari sekedar menghafal, lebih menunjukkan gambaran yang lebih tepat tentang IPA. Dan yang keenam, pendekatan STM. Pendekatan ini diyakini oleh para pakar pendidikan IPA di Amerika sebagai pendidikan IPA yang paling tepat sebab mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi abad ke-21, yaitu abad ketergantungan manusia kepada sains dan teknologi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Al-Hadi Nur. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran IPA di SD. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola umum atau perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk pembelajaran IPA, ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi ini adalah yang paling banyak digunakan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah direncanakan dan digunakan oleh guru, sedangkan kelemahannya adalah siswa dituntut memiliki sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis. Yang kedua, ada strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran tak langsung biasanya berpusat pada siswa. Pada strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kelebihan strategi ini adalah mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan waktu yang panjang dalam penerapannya. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kegiatan seperti ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat saling berbagi pengalaman yang mereka miliki dalam mengerjakan suatu tugas. Kelebihan strategi ini adalah siswa dapat belajar dari temannya dan gurunya. Belajar dan juga siswa
dapat belajar menghargai pendapat temannya. Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah bahwa pembelajaran sangat bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. Strategi yang keempat itu strategi pembelajaran empirik. Strategi ini berpusat pada siswa dan berbasis aktivitas. Kelebihan strategi ini adalah meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan sifat kritis siswa. Sedangkan kelemahannya adalah penekanan hanya pada proses, bukan pada produk, dan memerlukan waktu yang panjang. Strategi yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang keenam, strategi pembelajaran peta konsep. Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengidentifikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Dalam pembelajaran IPA di SD, peta konsep membuat informasi abstrak menjadi konkret dan sangat bermanfaat meningkatkan ingatan suatu konsep dalam pembelajaran IPA dan menunjukkan kepada siswa bahwa pemikiran itu mempunyai bentuk. Metode selanjutnya, metode pembelajaran IPA di SD. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan strategi belajar yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk pembelajaran IPA di SD, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode di mana guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu persoalan atau masalah untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan teman atau kelompoknya. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang digunakan guru dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau konsep-konsep IPA kepada siswa. Metode mengajar yang seperti ini sangat disukai oleh siswa karena adanya pergerakan pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, metode eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen adalah cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri membuktikan sendiri konsep IPA yang dipelajarinya. Yang kelima, metode studi tour. Metode ini adalah metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membuat hasil kunjungan didampingi oleh pendidik. Metode yang keenam, metode resitasi. Metode pembelajaran ini adalah metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. Metode selanjutnya yaitu teknik pembelajaran IPA di SD. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik secara harfiah juga diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengaplikasikan dan mempraktikkan suatu metode. Untuk teknik pembelajaran IPA, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, teknik inquiry. Inquiry adalah suatu cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas
yang dapat dilakukan dengan cara anak didik diberi kesempatan untuk meneliti suatu masalah sehingga ia dapat menemukan cara penyelesaiannya. Yang kedua, teknik pembelajaran saling temas atau sains lingkungan teknologi dan masyarakat. Yang ketiga, teknik pembelajaran pemecahan masalah. Teknik pemecahan masalah merupakan pengembangan kemampuan berpikir, analisis sampai kritis melalui latihan pemecahan masalah dan didasarkan pada dunia nyata anak. Yang keempat, teknik pembelajaran diskusi. Teknik mengajar diskusi merupakan cara mengajar dalam pembahasan dan penyajian materi melalui satu problema atau pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. Yang kelima, teknik pembelajaran tanya jawab. Teknik ini adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi para murid atau siswa agar timbul keberaniannya untuk bertanya atau menjawab pertanyaan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam, teknik pembelajaran penugasan. Teknik penugasan merupakan teknik berupa guru memberikan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada peserta didik sehingga anak atau peserta didik harus melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang ketujuh, teknik pembelajaran karya wisata. Bagi anak, karya wisata berarti memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi, atau mengkaji segala sesuatu secara langsung. Karya wisata juga berarti membawa anak ke objek-objek tertentu sebagai pengayaan pengajaran, pemberian pengalaman belajar yang tidak mungkin diperoleh anak dalam kelas, dan juga memberi kesempatan anak untuk mengobservasi dan mengalami sendiri dari dekat. Yang terakhir, teknik pembelajaran demonstrasi. Teknik demonstrasi merupakan teknik mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau cara melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemaparan materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Mardatila. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu model sebagai bingkai dari pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, mode, teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran Hilang lagi sinyalnya. Udah, kelompoknya yang lain mana? Saya diganti. saya lanjutkan. Tadi ada kendala jaringan, Bu. Ada 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua yaitu model pengolahan informasi, yang ketiga yaitu model personal humanistik, dan yang keempat yaitu model modifikasi
tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari masing-masing istilah tersebut kiranya dapat divisualifikasikan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemaparan materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut ini kami sajikan matriks mengenai perbedaan antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dari segi substansi, model dapat dikatakan sebagai suatu konsep atau sistem untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran dari awal hingga akhir. Dengan unsurnya yaitu pendidik, anak didik, tempat dan waktu pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dengan sasarannya adalah peserta didik. Contohnya, dengan model pembelajaran kooperatif, siswa saling berbagi dan berdiskusi di dalam kelompok. Selanjutnya, pendekatan dari segi substansi. Pendekatan dari segi substansi dapat dikatakan sebagai suatu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih general atau bersifat umum. Sebagai unsurnya yaitu pendidik, anak didik, tempat dan waktu pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Sebagai sasarannya adalah peserta didik. Contohnya, untuk mengetahui macam-macam bakteri, suatu pembelajaran dapat dilakukan menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa atau yang biasa kita kenal dengan student center, di mana guru hanya sebagai pembimbing dan pendamping menggunakan pendekatan saintifik. Yang selanjutnya, strategi sebagai substansi dapat dikatakan sebagai langkah-langkah sistematik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Unsur-unsurnya terdiri dari pendidik, anak didik, tempat dan waktu pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran. Sebagai sasarannya adalah anak didik. Contohnya, jika kelas menggunakan pendekatan saintifik, maka strateginya dapat melalui kegiatan mengamati atau mengobservasi terlebih dahulu secara berkelompok. Yang selanjutnya yaitu metode. Dari segi substansi, metode dapat dikatakan sebagai suatu cara pendidik untuk mengimplementasikan rencana atau strategi. Sebagai unsurnya yaitu pendidik, anak didik, tempat dan waktu pembelajaran sekaligus teknik pembelajaran. Tentunya yang jadi sasaran adalah peserta didik. Contohnya yaitu guru menerapkan metode tanya jawab dengan siswa. Di sini guru dapat berperan sebagai penanya supaya siswa dapat mempelajari lebih dalam mengenai materi pembelajaran. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu teknik. Dari segi substansi, teknik merupakan cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara lebih detail atau lebih spesifik. Sebagai unsurnya adalah pendidik, anak didik, tempat, dan waktu pembelajaran. Tentunya lagi-lagi yang menjadi sasaran adalah peserta didik. Contohnya dalam mempelajari dan mengamati kekayaan alam dengan dapat digunakan teknik studi tour atau karya wisata. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami persilakan bagi audiens yang ingin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Silakan kepada saudara Kan Iwan. Aku dulu aja. Izin menambahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tunjuk orangnya dulu. Kan yang banyak tadi itu saya aja tunjuk orangnya moderator. Mana orang? Untuk menyampaikan tambahannya.
Silakan Saudara Izan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya mau menambahkan mengenai teknik pembelajaran IPA. Bella, yang pertama itu ada pendekatan keterampilan proses sains atau disebut dengan KPS. Pendekatan KPS merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA, merupakan keterampilan yang dimiliki para ilmuwan IPA untuk menghasilkan produk IPA yang satu sama lain. Sebenarnya tak dapat dipisahkan keterampilan yang dimaksud dijelaskan menurut Pistaman, yaitu yang pertama itu mengamati. Untuk dapat mencapai keterampilan mengamati, siswa harus menggunakan sebanyak mungkin inderanya, yaitu indera penglihat, pembau, pendengar, pengecat, dan peraba. Dengan demikian ia dapat mengumpulkan dan menggunakan fakta-fakta yang relevan dan memadai. Yang kedua itu menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Untuk dapat menafsirkan pengamatan, siswa harus dapat mencatat setiap pengamatan, lalu menghubungkan pengamatan sehingga ditemukan pola atau keteraturan dari satu seri pengamatan. Yang C-nya mengelompokkan dan klasifikasi. Dalam proses pengelompokan tercakup beberapa kegiatan seperti mencari perbedaan, mengkonstruksi ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan, dan mencari dasar pengulangan. Yang D-nya meramalkan atau prediksi. Keterampilan prediksi mencakup keterampilan mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi atau belum diamati berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Yang E-nya berkomunikasi. Untuk mencapai keterampilan berkomunikasi, siswa harus dapat berdiskusi dalam kelompok tertentu serta menyusun dan menyampaikan laporan tentang kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan jelas. Yang F-nya itu berhipotesis. Berhipotesis dapat berupa penyataan hubungan antara variabel atau mengajukan perkiraan penyebab terjadinya sesuatu. Yang G-nya merencanakan percobaan atau penelitian. Agar siswa dapat merencanakan percobaan, ia harus dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya H, menerapkan konsep atau prinsip. Dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki, siswa seharusnya dapat menerapkan konsep tersebut pada peristiwa atau pengalaman baru yang terkait dengan cara menjelaskan apa yang terjadi. Selanjutnya itu I, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dalam mengembangkan keterampilan ini dapat meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, atau menanyakan latar belakang hipotesis. Selanjutnya itu ada pendekatan terpadu atau integrated approach. Pendekatan ini intinya adalah memadukan dua unsur pembelajaran atau lebih dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan prinsip keterpaduan tertentu. Unsur pembelajaran dapat dipadukan dalam berupa konsep dan proses. Konsep dari satu pelajaran dengan konsep mata pelajaran lainnya atau suatu metode dengan metode lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Saudara Izan. Bagi audiens yang lain, silakan. Izin menambahkan moderator. Silakan. Izin menambah. Moderator. Silakan Saudari Liza. Boleh diulangi moderator? Oke, Lisa katanya tadi. Lisa, silakan. Nah, ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Lisa Nurlazi Putri. Ingin sedikit menambahkan, tadi kelompok sudah menjelaskan yaitu salah satu teknik pembelajaran IPA adalah teknik bertanya atau tanya jawab. Nah, di sini tujuan menggunakan teknik bertanya atau tanya jawab itu adalah suatu teknik yang efektif dalam proses pembelajaran IPA. Nah, guru bertanya kepada siswa merupakan hal yang sangat penting, dan dengan bertanya tersebut, siswa langsung berpikir dan dapat mengoptimalkan proses berpikir perkembangan mental peserta didik. Nah, tujuan dari pemberian pertanyaan pada peserta didik, menurut Kolken, pada tahun 1998 dalam buku Asih Widi 2014 adalah yang pertama,
mengoptimalkan kemampuan berkomunikasi internal. Yang kedua, memusat perhatian peserta didik pada suatu aspek tertentu atau bagian dari materi. Kemudian, memperkenalkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Dan yang selanjutnya, menelaah bagian penting dari materi ajar. Kemudian, menstimulasi aktivitas proses kognitif peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk melaksanakan diskusi kelompok. Dan terakhir, mengontrol perilaku sosial peserta didik. Nah, adapun kategori pertanyaan menurut Cole dan Ken tadi dalam buku Asih Widi, yaitu high and low order question, merupakan teknik bertanya yang bertujuan untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan. Teknik tersebut, menurut beberapa penelitian, biasa digunakan guru dalam bertanya di kelas. Yang kedua, product question, merupakan teknik bertanya yang meminta peserta didik membuat suatu kesimpulan atau hasil akhir. Dan yang selanjutnya, open question, merupakan suatu teknik bertanya yang mendorong peserta didik berpikir divergen dan berpikir kreatif. Kemudian selanjutnya, what, when, who, why, and how question. Kategori bertanya tipe ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya yaitu memory question, bertujuan untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan pada peserta didik. Terakhir, contextually explicit, contextually dan implicit, merupakan suatu teknik bertanya yang dilakukan dan suatu teknik yang dilakukan oleh guru, yaitu meminta suatu jawaban yang tegas dari suatu materi yang telah dipelajarinya. Sekian tambahan dari saya, dikembalikan ke... Baik, terima kasih atas tambahannya, Saudari Lisa. Mungkin dari menambahkan lagi. Izin menambahkan moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Miftaldana akan menambahkan tadi kelompok ada membahas tentang pendekatan grid discovery. Nah, saya menambahkan tentang langkah-langkah pendekatan grid discovery. Yang pertama yaitu bagi siswa dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Yang kedua, suruh siswa untuk mengamati teks visual yang ada pada buku siswa. Dan yang ketiga, suruh siswa mencari gambar dalam buku siswa tersebut. Dan yang keempat, kelompok mendiskusikan pertanyaan dalam buku siswa. Yang kelima, suruh setiap kelompok memberikan jawaban dari kelompok kepada kelompok sebelahnya. Yang keenam, guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan jawaban. Yang ketujuh, lihatkan satu jenis pendapat kepada siswa dan suruh siswa mengamatinya. Yang kedelapan, siswa mengamati pembelajaran tentang yang akan dibahas. Yang kesembilan, berilah siswa beberapa pertanyaan dan minta siswa mengangkat tangan untuk menjawabnya. Yang ke-10, siswa mendiskusikan jawaban dengan guru. Yang ke-11, guru memberikan penguatan dan terakhir membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Nah, di sini penerapan dan kita dapat memakai pendekatan grid discovery ini. Saya mengambil contoh pada kelas 4 semester 1. Di sini indikatornya mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 5 siswa yang nantinya akan bekerja secara bersama-sama. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengamati teks visual yang ada pada buku siswa. Yang ketiga,
Guru menanyakan kepada siswa gambar apa saja yang telah ditemukan di buku siswa tersebut. Dan yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menceritakan tentang gambar yang telah diamati. Dan yang kelima, guru menyuruh setiap kelompok untuk menyampaikan jawaban yang telah didiskusikan kepada kelompok sebelahnya. Yang keenam, guru membahas gambar satu persatu yang ada di depan kelas dan melakukan tanya jawab mengenai gambar tersebut dengan siswa. Yang ketujuh, sebagai pengantar untuk materi pemanfaatan energi, guru membawa satu jenis tumbuhan dan memperlihatkan kepada siswa, dan mintalah siswa mengamati tumbuhan tersebut dengan teliti. Yang kedelapan, kemudian guru meminta siswa untuk mengamati terangnya cuaca pada pagi, siang hari melalui jendela dari kelas. Yang kesembilan, setelah itu, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Misalnya nih, hubungan matahari dengan tumbuhan, apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan. Tahap selanjutnya itu setelah siswa telah menjawab jawaban dengan siswa secara klasikal. Tahap selanjutnya yaitu guru memberikan penguatan terhadap jawaban yang telah diberikan. Dan tahap terakhir, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan yang dilakukan siswa sesuai dengan konsep dan teori materi yang telah dijelaskan guru tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah atas tambahannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, kami silakan. Izin bertanya, moderator. Silakan Saudari Mutiara. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Mutiara Zenita Astra ingin bertanya pada kelompok. Di dalam langkah adaptasi, di mana dalam fase ini guru mengundang atau membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimanakah cara guru untuk dapat membuat siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaannya mungkin bisa dituliskan di kolom komentar supaya teman yang lain bisa membantu menjawab. Moderator. Silakan Saudari Firda. Baik, terima kasih moderator. Saya Firda Octaviola ingin bertanya, yaitu bagaimana hubungan atau keterkaitan antara pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya, izin mengkonfirmasi pertanyaan dari Saudari Firda mengenai hubungan atau keterkaitan antara pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Betul seperti itu? Betul, Widi. Baik, silakan untuk penanya selanjutnya. Penanya terakhir, kami silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudari Fadila. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baiklah, saya Fadila Aulia di sini ingin menanyakan terkait dengan metode study tour. Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan metode tersebut dan apa saja kelebihan serta kekurangan dari metode study tour tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, izin mengkonfirmasi kembali. Jadi yang ditanyakan adalah langkah dalam pembelajaran studi tour dan bagaimana kelebihan sekaligus kekurangannya. Seperti itu? Ya, benar, moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon izin untuk meminta waktu kurang lebih 5 menit untuk mencari. Ya, langsung kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 menjawab pertanyaannya. Sudah dapat ya? Baiklah, sebelumnya mohon maaf. Karena saudara Indra yang sebelumnya menjadi moderator ada kendala jaringan, maka saya akan mengambil alih untuk menjadi moderator.
Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, yaitu pertanyaan pertama, pertanyaan dari Zulna Juwita akan dijawab oleh Saudari Kurnia Noviani. Kepada Kurnia Noviani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Kurnia Noviani mencoba menjawab pertanyaan dari Zulna Juwita, yakni kelebihan dan kekurangan keterampilan proses IPA. Nah, di sini kami merujuk menurut Indah mengemukakan bahwa kelebihan pendekatan keterampilan proses yaitu yang pertama, merangsang ingin tahu dan mengembangkan sikap ilmiah siswa. Yang kedua, siswa akan aktif dalam pembelajaran dan mengalami sendiri proses mendapatkan konsep pemahaman siswa lebih mantap. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Nah, adapun menurut Ratnasari Desi 2017 dalam bukunya halaman 44 mengatakan bahwa kekurangan pendekatan keterampilan proses yaitu yang pertama memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, memiliki fasilitas yang cukup lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakan. Yang ketiga, memerlukan perencanaan dengan sangat teliti. Yang keempat, tidak menjamin bahwa setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, sulit membuat siswa aktif secara merata selama berlangsungnya proses pembelajaran. Mungkin sekian jawaban dari kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Mungkin jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Baiklah, silakan kepada Lisa. Baik, terima kasih moderator. Saya Lisa Nurlazi Putri, mencoba menambahkan jawaban atas pertanyaan Saudari Zulna Juwita tadi, yaitu terkait kelebihan dan kekurangan dari keterampilan proses IPA. Di sini merujuk pada pendapat Aisyah pada tahun 2008, adapun keunggulan atau kelebihan pendekatan keterampilan proses dalam proses pembelajaran sains antara lain yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Terakhir, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, adapun kelemahan dari pendekatan proses yang diungkapkan oleh Marjain 2012, yaitu sangat sulit untuk menyusun bahan pelajaran yang berpangkal pada keterampilan tersebut, tetapi memenuhi tuntutan bahan pembelajaran yang diperlukan siswa dan sesuai dengan lingkungannya, serta memberi aktivitas keterampilan proses sains berdampak positif bagi siswa. Sekian tambahan jawaban dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahan jawaban dari Lisa Nurlazi Putri. Kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Zulna Juwita, dipersilakan. Baiklah, sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Zulna? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Zulna. Apakah mengerti atas jawaban dari kelompok dan juga tambahan dari Lisa Nurlazi Putri tadi? Terima kasih atas jawaban dari kelompok dan juga tambahan dari Lisa. Saya mengerti. Baiklah, kita akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudari Farah yang akan dijawab oleh
Mardatila. Kepada Mardatila dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari dari Farah dengan pertanyaannya. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendekatan keterampilan proses IPA. Langkah yang pertama, siswa menghadapi masalah, artinya dia menyadari adanya suatu masalah tertentu. Langkah yang kedua, siswa merumuskan masalah, artinya menjabarkan masalah dengan jelas dan spesifik atau rinci. Ketiga, siswa merumuskan hipotesis, artinya merumuskan kemungkinan jawaban atas masalah tersebut yang masih diuji kebenarannya. 4. Siswa mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu. 5. Siswa menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. 6. Menarik kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis, dan jika ujinya salah, maka ia kembali ke langkah 3 dan 4, dan seterusnya. 7. Siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru. Demikian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari Saudari Farah. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Kurnia Nur Hidayah. Baiklah, terima kasih kepada yang telah silakan saya. Yaitu langkah-langkah pelaksanaan pendekatan keterampilan proses menurut Jamarah tahun 2006 halaman 68, bahwa ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh guru dalam melaksanakan keterampilan proses, yaitu 1. Pendahuluan atau pemanasan. Yang kedua, pelaksanaan proses jadi. Biasanya pendahuluan atau pemanasan pada bagian peserta didik yang ada dengan hubungannya dengan bahan yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru mengunggah dan mengarahkan peserta didik dengan mengajukan pertanyaan, pendapat, dan saran, menunjukkan gambar atau benda lain yang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan proses belajar mengajar atau bagian inti. Pada tahap ini, guru menjelaskan bahan pelajaran yang diikuti peragaan, demonstrasi, gambar, model bagan yang sesuai dengan keperluan. Guru merumuskan hasil pengamatan dengan berinci, mengelompokkan atau mengklasifikasikan materi pembelajaran yang diserap dari kegiatan pengamatan terhadap bahan pelajaran. Selanjutnya, guru menafsirkan hasil pengelompokan itu dengan menunjukkan sifat, hal, atau peristiwa yang terkandung pada tiap-tiap kelompok. Guru menamakan sebab akibat terjadinya kejadian perihal atau peristiwa lain yang mungkin terjadi di waktu lain atau mendapat suatu perluasan yang berbeda. Langkah selanjutnya pada tahap inti adalah guru menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang ditentukan atau diperoleh dari kegiatan sebelumnya pada keadaan atau peristiwa yang baru atau berbeda. Guru merencanakan penelitian dengan percobaan sehubung dengan masalah yang belum terselesaikan dan mengkomunikasikan hasil kegiatan pada orang lain dengan diskusi, ceramah, mengarang, dan lain-lain. Mungkin itu saja tambahan jawaban mengenai langkah-langkah pelaksanaan pendekatan keterampilan proses yang ditanyakan oleh Faradila. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tambahan jawaban dari Kurnia. Mungkin apabila teman-teman masih ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Baiklah, sekali lagi, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, kita kembalikan kepada penanya, apakah Saudari Farah mengerti atas jawaban dari kelompok dan juga tambahan dari Kurnia Nur Hidayah tadi? Baik, terima kasih kelompok dan tambahannya dari Kurnia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan terkait dari masing-masing teori belajar. Nah, yang pertama ada teori Brunner. Dikatakan oleh Abimanyu tahun 2009 halaman 7.13 bahwa kelebihan teori Brunner yang pertama
belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. Yang keenam, meningkatkan penalaran si belajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Nah, kekurangan teori Brunner yang pertama yaitu teori belajar ini menuntut peserta didik untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Nah, peserta didik harus berani dan berkeinginan mengetahui keadaan di sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal. Nah, yang kedua, teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu teori Subel. Di sini menurut Thomas tahun 2004 dikatakan bahwa kelebihan dan kekurangan teori belajar Ausubel ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan dari teori belajar Ausubel. Yang pertama, informasi yang diperoleh secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi baru yang terkait dengan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya akan menguatkan konsep yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, informasi yang dilupakan setelah pernah dikuasai akan meninggalkan bekas. Sedangkan kekurangan teori belajar Ausubel sebagai berikut, yaitu kurang bisa diterapkan pada kelas tingkat tinggi karena siswa yang berada pada tingkat tinggi tidak dapat belajar dengan pendekatan bermakna, karena mereka kurang efektif apabila diberikan pembelajaran bermakna, yang mana pembelajaran bermakna di sini adalah memberikan kegiatan secara langsung. Untuk pendidikan tingkat tinggi menyita banyak waktu. Mereka lebih efektif jika hanya diberi penjelasan, peta konsep, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teori Piaget. Kelebihan dari teori belajar Piaget ini yang pertama yaitu sebagian besar dari kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori Piaget yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutan diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu mendidik, memantau, dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Nah, yang ketiga, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang keempat, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Nah, kelemahan dari teori belajar Piaget ini, yang pertama yaitu teori Piaget lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan teori belajar Piaget, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan teori belajar kognitif tanpa adanya teori belajar lengkap, dalam penerapan teori belajar Piaget perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Nah, yang terakhir yaitu teori Gani. Nah, kelebihannya mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang kedua,
memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang keempat, dapat dikendalikan. Nah, sedangkan kekurangannya itu yaitu yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center learning, di mana guru bersifat otorita. Nah, yang kedua, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil diamati dan diukur. Dan yang terakhir, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Baiklah, sekali lagi, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Septi Ega, dipersilakan. Jika tidak ada, kita kembalikan ke penanya. Apakah Saudari Septi Ega mengerti atas jawaban dari kelompok kami? Terima kasih banyak kelompok atas jawabannya, saya mengerti. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator dari kelompok 6, kepada Widi, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Mila selaku moderator di kelompok 5. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mutiara yang akan dijawab oleh Saudara Al-Hadinur. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mutiara. Itu pertanyaannya, di dalam langkah-langkah sintak terdapat fase pertama yaitu invitasi, di mana dalam fase ini guru mengundang atau membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana cara guru untuk membuat siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah yang pertama, untuk memulai pembelajaran, guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari pada hari itu juga, dan menjelaskan apa manfaatnya bagi siswa jika memahami dan mengerti tema atau hal yang akan dipelajari. Dengan menyampaikan hal-hal seperti ini, guru bukan saja telah mencoba untuk menarik perhatian siswa agar fokus, tetapi juga sudah mengajak siswa untuk menggunakan pemikiran dan pemahaman mereka tentang materi hari itu. Yang kedua, guru memulai pembelajaran bukan dengan menerangkan, tetapi memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut nantinya ditanyakan kepada seluruh siswa. Nah, dengan begitu diharapkan semua siswa berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, guru mengumpulkan semua jawaban yang diberikan siswa. Dan guru mendiskusikan dengan seluruh siswa kebenaran dari semua jawaban yang diberikan. Selanjutnya, guru meminta alasan kenapa satu jawaban bisa diterima dan yang lain tidak. Maka akan terjadi sharing pengetahuan antar siswa. Yang keempat, jika saat proses tanya jawab terdapat siswa yang memberikan pertanyaan kepada guru, maka guru tidak boleh langsung menjawab pertanyaan itu sendiri, tersebut sendiri, melainkan melemparkan pertanyaan tersebut kepada siswa yang lainnya sehingga dapat dijawab atau diberikan tanggapan oleh siswa yang lain. Yang kelima, guru juga harus terus menjaga atmosfer berpikir dalam kelas dengan melemparkan pertanyaan dan menjadikan suasana belajar mengajar lebih mirip percakapan antara siswa dengan guru dan percakapan antara siswa dengan siswa. Yang keenam,
guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, atau memberi mereka waktu untuk mengungkapkan ide atau pandangan mereka yang belum tersampaikan. Yang ketujuh, guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta siswa-siswanya dengan memberikan atau memberi kesimpulan atas apa yang telah mereka pelajari pada hari itu dalam bentuk tulisan atau tertulis. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Barangkali dari audiens ada yang ingin menambahkan, kami silahkan. Izin menambahkan, moderator. Izin Silakan, menambahkan, Saudara. moderator. Oh baik, saya Dini Agustin Muksri ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Mutiara, yaitu beberapa tips agar pembelajaran kelas menjadi aktif dan efektif. Yang pertama, pemilihan metode yang baik dan tepat. Guru sebagai seorang pendidik diharuskan memilih suatu metode yang tepat dan berkualitas. Sebisa mungkin metode yang diaplikasikan bisa membuat para siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, yang pada akhirnya kegiatan KBM pun menjadi tidak membosankan bagi para siswa. Yang kedua, pemilihan media yang tepat dan berkualitas. Guru sebagai seorang pendidik sebisa mungkin mempertimbangkan media apa yang sekiranya cocok dan pas untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Tujuan dari mengaplikasikan media itu sendiri adalah agar para siswa bisa menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya tanpa merasa jenuh, dan tentunya menjadikan mereka ikut terlibat aktif pada proses pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan sebuah simulasi. Hal tersebut sangat diperlukan untuk diaplikasikan di saat proses belajar mengajar. Pilihlah suatu bentuk simulasi yang dapat membangkitkan gairah semangat belajar siswa. Yang keempat, lakukan suatu bentuk pembelajaran secara outdoor. Guru jangan hanya melakukan suatu proses pembelajaran dalam kelas saja, manfaatnya juga lokasi-lokasi yang ada. Kegiatan di dalam kelas secara terus-menerus hanya akan menjadikan siswa bosan dan jenuh. Oleh karenanya, cobalah sesekali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara outdoor, sehingga para siswa tidak merasa bosan dengan suasana pembelajaran. Yang kelima, pendekatan terhadap para siswa. Guru sebagai seorang pendidik diharapkan mampu melakukan suatu bentuk pendekatan kepada para siswa agar mereka tidak merasa malu dan sungkan untuk bertanya kepada guru. Hal ini akan menjadi siswa menjadi lebih aktif dan berperan penting dalam pembelajaran. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dini atas tambahannya. Barangkali dari audiens yang lain ada yang ingin menambahkan lagi. Jika tidak, kami kembalikan kepada Saudari Mutiara. Saudari Mutiara, apakah jawabannya dapat dipahami? Baik, insya Allah jawaban dapat saya pahami dan dapat saya terima, moderator. Terima kasih, moderator. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudara Fadila, yang akan dijawab oleh Saudari Fadila, yang akan dijawab oleh Saudari Khairul Nisa. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih, Tor. Saya pertanyaan dari Saudari Aulia, yaitu pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan metode studi tour atau karya wisata, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut? Nah, langkah-langkah dalam menerapkan metode tour atau karya wisata pada pembelajaran IPA, yaitu yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ini terdiri dari merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan objek karya wisata yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, menetapkan waktu pelaksanaan karya wisata, menyusun rencana belajar, dan merencanakan perlengkapan belajar. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah di tempat tujuan dan dibimbing oleh guru. Dan yang ketiga yaitu tahap tindak lanjut. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membuat laporan hasil kegiatan karya wisata yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan bagi siswa sekolah dasar harus diberikan poin-poin atau aspek yang penting yang harus dituliskan.
untuk memudahkan siswa mengerjakan dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun kelebihan metode studi tour ini, yang pertama, studi tour mempunyai prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, pengajaran dengan metode studi tour dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Yang keempat, informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas, mendalam, dan aktual manfaat penggunaan. Yang kelima, siswa memperoleh pengalaman yang nyata mengenai objek studi dalam kegiatan studi tour. Dan yang keenam, dapat memberikan motivasi. Metode studi tour ini juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, fasilitas yang diperlukan sulit untuk disediakan siswa di sekolah. Saudari Hairul Nisa. Mohon maaf ada kendala jaringan Ibu dan teman-teman semua. Saya lanjutkan kelemahan yang terakhir, yaitu tadi ada sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka pada kegiatan studi yang menjadi permasalahan. Baiklah, itulah jawaban dari saya atas pertanyaan dari Fadila Aulia. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu adalah jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan dari Saudari Fadila. Barangkali dari teman audiens ada yang ingin menambahkan, kami silahkan. Izin menambahkan, moderator. Silahkan, Saudari Kurnia. Terima kasih kesempatannya, moderator. Saya Kurnia Noviani dari kelompok 5, sedikit menambahkan tentang yang pertanyaan dari Saudari Fadila Aulia. Seperti yang kita ketahui, metode studi tour atau karya wisata adalah metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukakan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. Nah, adapun kelebihan metode karya wisata antara lain, yang pertama, metode karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas peserta didik. Adapun kekurangan atau kelemahan metode karya wisata ini, yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. Dan yang keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik peserta didik di lapangan. Yang kelima, biayanya cukup mahal. Dan yang terakhir, memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, terutama karya wisata jangka panjang dan jauh. Mungkin sekian tambahan dari saya, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Kurnia Novia atas tambahannya. Barangkali dari audiens lain ada yang ingin menambahkan?
Izin menambahkan moderator. Silahkan Saudara Izan. Silahkan. Bella, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Izan Muhammad. Saya menambahkan jawaban dari kelompok, yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran metode karya wisata. Bella, di sini menurut Abimanyu pada tahun 2008 menyebutkan beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, kegiatan persiapan yang meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi pelajaran yang sesuai silabus atau kurikulum, melakukan studi awal ke lokasi sasaran karya wisata, dan menyiapkan skenario pelaksanaan karya wisata. Yang keduanya yaitu kegiatan pelaksanaan karya wisata. Kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan dari karya wisata, yaitu yang pertama, kelebihannya, siswa dapat belajar langsung di lapangan sehingga pengetahuan yang diperoleh nyata, hidup, bermakna komprehensif. Yang kedua, siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan tentang materi yang dipelajari dengan melihat, mendengar, mencoba, dan membuktikan sendiri secara langsung. Yang ketiga, motivasi dan minat belajar siswa tinggi. Keempat, guru diringankan tugasnya dalam menyampaikan materi pelajaran karena materi disampaikan oleh narasumber atau observasi langsung oleh siswa sendiri. Kelima, siswa aktif belajar melalui observasi, wawancara, percobaan, menggolong-golongkan, dan sebagainya. Sedangkan di sini ada juga kelemahan dari karya wisata. Yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan biaya yang relatif tinggi, memerlukan pengawasan yang ketat agar siswa terfokus dan terhadap tugasnya. Yang kelima yaitu serta laporan hasil karya wisata biasanya diserahkan tidak tepat waktu oleh siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Saudara Izan. Bagaimana untuk penanya? Apakah jawabannya dapat dipahami? Terima kasih atas jawaban dari kelompok dan juga tambahan dari teman-teman. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang terakhir dari Saudari Firda yang akan dijawab oleh Saudari Mardatilah. Kepada Saudari Mardatilah. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Mardatila, NIM 19129256. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firda, yaitu pertanyaannya bagaimana hubungan atau keterkaitan antara pendekatan metode dan teknik dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menjadi dasar untuk menentukan metode yang tepat pada pembelajaran tersebut. Setelah itu, metode tersebut menjadi dasar penerapan teknik pembelajaran. Hubungan antara pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan bentuk atau cara menganalisis, memperlakukan dan mengevaluasi suatu objek tertentu. Metode adalah cara dalam menerapkan strategi yang telah dibentuk. Sedangkan teknik adalah aplikasi dari metode yang telah ditetapkan yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Barangkali dari audiens ada yang ingin menambahkan, kami silahkan. Jika tidak, kami kembalikan kepada penanya. Saudari Firda, apakah jawaban dari kelompok kami dapat dipahami? Terima kasih atas jawabannya kelompok. Ibu, mohon izin
diskusi dari kelompok kami telah selesai, Bu. Oke, udah ya berarti. Nah, jadi kalau dari apa ya, Bu lihat dari materi kita pada hari ini, sebenarnya cukup padat keduanya ya. Sebenarnya nggak bisa digabung satu, bagaimana lagi udah 2 minggu kita nggak belajar. Oke, jadi kita belajar yang pertama itu adalah tentang teori belajar sama keterampilan proses. Jadi nanti Ibu buatkan di e-learning-nya yang udah Bu tunjukkan tadi ya di miro.com itu, tolong dibuatkan ala Anda. Oke, apanya itu tugasnya yang pertama untuk yang materi kelompok 5. Oke, jadi keterampilan proses tentang keterampilan proses, 1 teori belajar. Jadi tolong buatkan mind map-nya yang ala Anda. Oke, kelebihan teorinya, kekurangannya, apanya. Oke, jadi tolong buatkan di sana. Tapi ringkas-ringkas saja yang bisa Anda mengerti. Oke, habis itu untuk materi kita yang satu lagi tentang pendekatan, strategi, metode, teknik, model. Oke. Kalau yang ini tugasnya lebih baik bukan berupa mind map, tapi berupa contohnya. Misalkan model yang kan ada dibuatkan di grup WA, atau coba dilihat atau udah ada dikasih juga sama temannya nih di makalahnya. Misalkan contohnya model yang dipakai adalah model pembelajaran kooperatif. Oke, berarti pendekatannya kita memakai pendekatan yang apa, habis itu strateginya apa, metodenya apa, tekniknya apa. Oke, jadi Anda cari contoh yang lain selain yang Ibu kasih sama yang kelompok penyaji kasih. Oke, misalkan materi pembelajaran IPA kita belajar tentang ini. Oke, modelnya yang ini, pendekatannya ini, strategi yang cocoknya ini. Jadi semakin banyak kita mengetahui modelnya apa, yang tentu kita yang pertama kita tentukan itu apa dulu? Tentu yang paling atas ya. Kita kan udah dikasih juga sama temannya tadi, gambar apanya. Dimulai yang pertama itu adalah kan ada circle tadi yang halaman kedua dari makalahnya. Yang pertama itu adalah model. Habis itu ada pendekatan, ada strategi, ada metode, dan ada teknik. Jadi pertama yang harus kita tentukan itu tentu materinya dulu. Materi IPA yang kita ambil itu apa? Ya, tentukan. Jadi bisa juga buat berbentuk cerita yang Ibu apakan ke grup WA tadi kan. Siapa tadi? Andi. Siapa tadi Ibu buat? Contoh penerapan guru dalam kelas itu, ya Andi tadi kan. Bisa juga dibuat seperti cerita tadi. Cerita seperti tadi, jadi buatkan di Microsoft Word bagusnya ya ceritanya. Misalkan materi yang saya ambil lah, gantilah sama nama Anda. Saya adalah Izan, misalkan guru di kelas ini, ingin mengajar materi ini. Model pembelajaran yang saya ambil itu adalah ini. Jadi coba buatkan dalam bentuk cerita, oke? Jadi minimal 2 contoh lah. Misalkan materinya ini, modelnya ini, dan sampai ke bawah mau apa yang Anda ambil. Terus materinya yang lain lagi, ambil materinya yang lain lagi, model pembelajarannya apa, pendekatannya apa, strateginya apa, sampai ke bawah, sampai ke teknik, sampai ke taktik. Kalau ini kan kalau di apanya kan teknik aja ya. Ternyata Ibu temukan tadi ada juga di bawah teknik itu ada namanya taktik. Taktik yang Anda gunakan. Jadi minimal ada seenggaknya lah 2 contoh minimal. Anda buatkan cerita kayak yang di grup WA itu, kayak Andi tadi, gantilah sama nama Anda. Oke. Jadi itu mungkin untuk contoh apanya. Kalau dari segi materi untuk kelompok penyaji hari ini, makalah dan PPT-nya udah sangat bagus ya, udah sangat bagus, udah sangat lengkap. Jadi untuk udah perfect. Jadi itu aja mungkin tambahan apanya supaya lebih mengerti lagi contoh konkretnya lagi ya, contoh konkretnya. Nanti kan gunanya pembelajaran kita yang 2 bab ini nanti adalah untuk kita membuat RPP. Oke, nanti kan di materi selanjutnya. Nah, jadi kalau dilihat di e-learning kita, materi kita itu kan udah sampai, oke, materi kita kan sekarang udah ini ya, pembelajaran teknik model. Berarti minggu depan 1 kelompok lagi, kelompok 7 sama kelompok 8. Tapi kelompok kita ada berapa? 7 kelompok, Bu. Ada 7 kelompok? Iya, Bu. Oke, ada 7 kelompok. Berarti silahkan kelompok terakhir, kelompok 7, mendiskusikan tentang materi aktivitas belajar IPA menggunakan ini LKS, media belajar peragam. Berarti ini adalah contoh apanya ya, contoh lebih dibanyakan contohnya. Ya, jadi mungkin dideskripsikan dulu. Sekarang kan bukan LKS, namanya LKPD ya. Ya, LKPD itu apa?
Jadi jelaskan dulu apanya inti materi-materinya dulu, media dan alat peraga IPA SD itu apa maksudnya. Habis itu baru Anda masukkan ke contohnya. Ambil di kelas-kelas tinggi, misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mana contoh LKPD-nya, mana contoh media dan alat peraga di IPA yang bisa digunakan di sana. Oke, bisa ya untuk kelompok selanjutnya, untuk materi kelompok selanjutnya. Dan baru setelahnya, besoknya kita baru minggu depannya kita baru langsung UTS. Oke, UTS-nya mungkin nanti Ibu Ibu pikirkan lalu UTS-nya seperti apa. Nah, jadi untuk minggu depan kelompok terakhir ya kelompok 7, berarti minggu depan kita minggu satunya lagi kita udah UTS, nanti apanya kita bicarakan lagi. Nah, udah jelas ya, nanti Ibu buatkan tempatnya di e-learning-nya. Jadi saja kan Ibu ambil soalnya dari tugas yang Anda kumpulkan. Oke, jadi bisa saja seperti itu. Jadi coba dicari contoh konkretnya. Oke, ya apalagi UTS-nya kan udah bisa juga lihat buku segala macam kan udah bisa kan UTS-nya di rumah. Jadi Ibu kira kalau soal UTS itu lebih ke apanya ya, contoh real atau contoh konkretnya. Nggak mungkin Ibu tanya apa itu strategi, apa itu model, dan Anda kopikan aja kan selesai kan. Nggak mungkin ya seperti itu Ibu tanyakan di UTS-nya. Jadi lebih ke contoh-contohnya. Oke. Nah mungkin karena udah malam juga kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan dibuat apanya nanti buatkan sebentar apanya di e-learning-nya. Tolong dibuatkan tugasnya paling lambat. Seperti biasa minggu depan udah dikumpulkan tugas-tugas. Oke. Dah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.